Kisah nyata ini sungguh dapat dijadikan pelajaran bagi kita yang masih hidup. Dia adalah Ella Ajahra Aslina, warga Pekanbaru yang mati suri 24 Agustus 2006 lalu. Gadis berusia sekitar 25 tahun itu memberikan kesaksian saat nyawanya dicabut dan apa yang disaksikan ruhnya saat mati suri. Sebelum Aslina memberikan kesaksian, pamannya Rustam Effendi memberikan penjelasan pembuka. Aslina berasal dari keluarga sederhana. Ia telah yatim. Sejak kecil, cobaan telah datang pada dirinya. Pada umur 7 tahun, tubuhnya terbakar api, sehingga ia harus menjalani 2 kali operasi. Menjelang usia SMA, ia termakan racun. Tersebab itu, ia menderita selama 3 tahun. Pada umur 20 tahun, ia terkena gondok atau hipertiroid. Gondok tersebut menyebabkan beberapa kerusakan pada jantung dan matanya. Karena penyakit gondok itu, maka Jumat 24 Agustus 2006, Aslina menjalani check-up atas gondoknya di rumah sakit di Jakarta. Setelah itu, hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya di ambang batas, sehingga belum bisa dioperasi. Kalau dioperasi, maka akan terjadi pendarahan, jelas Rustam. Oleh karena itu, Aslina hanya diberi obat, namun kondisinya tetap lemah. Malamnya, Aslina gelisah luar biasa. Dan terpaksa, pamannya membawa Aslina kembali ke Jakarta sekitar pukul 12 malam itu. Ia dimasukkan ke unit gawat darurat atau UGD. Saat itu jantungnya dan napasnya sesak. Lalu ia dibawa keluar UGD, masuk ke ruang perawatan. Aslina seperti orang ombak menjelang sakaratul maut. Lalu saya ajarkan kalimat thayyibah atau syahadat. Setelah itu, dalam pandangan saya, Aslina menghembuskan napas terakhir, ungkapnya. Usai Rustam memberi pengantar, lalu Aslina memberikan kesaksiannya. Mati adalah pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur. Begitu ia mengawali kesaksiannya setelah meminta seluruh hadirin yang memenuhi Grand Ballroom Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru membacakan sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tak lupa ia juga menasihati jamaah untuk memantapkan iman, amal, dan ketakwaan sebelum mati datang. Saya telah merasakan mati, ujar anak yatim itu. Hadirin terpaku mendengar kesaksian itu. Sungguh terlalu sakit mati itu. Diceritakan, rasa sakit ketika nyawa dicabut itu seperti sakitnya kulit hewan ditarik dari daging, dikoyak, bahkan lebih sakit lagi. Terasa malaikat mencabut nyawa dari kaki kanan saya, tambahnya. Di saat itu, ia sempat diajarkan oleh pamannya kalimat thayyibah. Saat ujung napas, saya berzikir, ujarnya. Sungguh sakitnya, Pak. Bu, ulangnya di hadapan lebih dari 300 alumni SKI Pekanbaru. Diungkapkan, ketika ruhnya telah dicabut dari jasad, ia menyaksikan di sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan ia juga melihat jasadnya yang terbujur. Setelah itu, datang 2 malaikat serba putih mengucapkan assalamualaikum kepada ruh Aslina. Malaikat itu besar. Kalau memanggil, jantung rasanya mau copot, gemeter, ujar Aslina mencerita pengalaman matinya. Lalu malaikat itu bertanya, siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Di mana kiblatmu? Dan siapa orang tuamu? Ruh Ruslina menjawab semua pertanyaan itu dengan lancar. Lalu ia dibawa ke alam barzah. Tak ada teman kecuali amal, tambah Aslina yang Ahad malam itu berpakaian serba hijau. Seperti pengakuan pamannya, Aslina bukan seorang pendakwah, tapi malam itu ia tampil memberikan kesaksian
bagaikan seorang mubaligh. Di alam barzah, ia melihat seseorang ditemani oleh sosok yang mukanya berkudis, badan berbulu dan mengeluarkan bau busuk. Mungkin sosok itulah adalah amal buruk bagi orang tersebut. Kemudian Aslina melanjutkan, "Bapak, Ibu, ingatlah mati." Sekali lagi ia mengajak hadirin untuk bertaubat dan beramal sebelum ajal menjemput. Di alam barzah, ia melanjutkan kesaksiannya. Ruh Aslina dipimpin oleh 2 orang malaikat. Saat itu ia ingin sekali berjumpa dengan ayahnya. Lalu ia memanggil malaikat itu dengan, "Ayah, wahai ayah, bisakah saya bertemu dengan ayah saya?" tanyanya. Lalu muncullah satu sosok. Ruh Aslina tak mengenal sosok yang berusia antara 17 sampai 20 tahun itu. Sebab ayahnya meninggal saat berusia 65 tahun. Ternyata memang benar, sosok muda itu adalah ayahnya. Ruh Aslina mengucapkan salam ke ayahnya dan berkata, "Wahai ayah, janji saya telah sampai." Mendengar itu, ayah saya menangis. Lalu ayahnya berkata kepada Aslina, "Pulanglah ke rumah, kasihan adik-adikmu." Ruh Aslina pun menjawab, "Saya tak bisa pulang karena saya janji telah sampai." Usai menceritakan dialog itu, Aslina mengingatkan kembali kepada hadirin bahwa alam barzah dan akhirat itu benar-benar ada. Alam barzah, akhirat, surga, dan neraka itu betul ada. Akhirat adalah kekal, ujarnya. Bak seorang pendakwah. Setelah dialog antara Ruh dan ayahnya dan Aslina, ayahnya tersebut menunduk, lalu 2 malaikat memimpinnya kembali. Ia bertemu dengan perempuan yang beramal soleh, yang mukanya bercahaya dan wangi. Lalu Ruh Aslina dibawa ke kursi yang empuk dan didudukkan di kursi tersebut. Di sebelahnya terdapat seorang perempuan yang menutup aurat. Wajahnya cantik. Ruh Aslina bertanya kepada perempuan itu, "Siapa kamu?" Lalu perempuan itu menjawab, "Akulah amal kamu." Selanjutnya, ia dibawa bersama 2 malaikat dan amalnya berjalan, menelusuri lorong waktu, melihat penderitaan manusia yang disiksa. Di sana ia melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat. Tangannya dirantai ke bahu. Pakaiannya koyak-koyak dan baunya menjijikkan. Ruh Aslina bertanya kepada amalnya, "Siapa manusia ini?" Amal Aslina menjawab, orang tersebut ketika hidupnya suka membunuh orang. Lalu dilihatnya orang yang berkulit putih dan dagingnya lepas. Ruh Aslina bertanya lagi kepada amalnya tentang orang tersebut. Amalnya mengatakan bahwa manusia tersebut tidak pernah sholat. Singkat cerita, selanjutnya ia kembali dipimpin untuk melihat Masjid Nabawi. Lalu diperlihatkan pula kepada Ruh Aslina makam Nabi Muhammad SAW. Di makam tersebut, batangan-batangan emas di dalam tepak, husnul khotimah. Itu mengeluarkan cahaya terang. Berikutnya ia melihat cahaya seperti matahari tapi agak kecil. Cahaya itu pun bicara kepada Ruh Aslina, "Tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah." Selanjutnya, Ruh Aslina menyaksikan miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul di satu lapangan yang sangat luas. Ruh Aslina hanya berjarak sekitar 5 meter dari kumpulan manusia itu. Kumpulan manusia itu berkata, "Cepatlah kiamat, aku tak tahan lagi di sini ya Allah." Manusia-manusia itu memohon, "Tolong kembalikan aku ke dunia, aku mau beramal." Begitulah di antara cerita Aslina terhadap apa yang dilihat ruhnya saat ia mati suri. Dalam kesaksiannya, ia senantiasa mengajak hadirin yang datang pada pertemuan alumni SK itu untuk bertaubat dan beramal soleh, serta tidak melanggar aturan Allah. Apa yang disampaikan Aslina mungkin bukti yang ditujukan kepada Allah kepada kita semua.
Ternyata hidup ini hanya sementara. Hanya amal juga hati yang bersihlah yang mampu menuntun kita menuju jalan ke hadapan Ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.